anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, baiklah, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 1. Subtema 1, pembelajaran 1. Nah, anak-anak sekarang dibuka halaman 1. Nah, di sini kita akan belajar tentang keberagaman budaya bangsaku. Nah, tahukah kamu Indonesia terdiri atas pulau, lalu suku bangsa, tarian, bahasa daerahnya yang bermacam-macam ya, lalu serta agama. Jadi Indonesia itu sangat beragam sekali anak-anak. Terdiri atas berbagai macam suku, budaya, agama, akan tetapi tetap satu kesatuan dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Keberagaman tersebut adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada kita semua. Lalu di halaman 1 ada sebuah cerita. Ada sebuah teks cerita. Mari kita membaca bersama-sama yang berjudul Pawai Budaya. Yang ini anak-anak, Pawai Budaya. Baiklah, Ibu kasih waktu untuk kalian membaca di buku tema kalian masing-masing ya. Baiklah, setelah membaca kita akan membahas. Di dalam bacaan biasanya ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih itu gagasan pokok dan apa sih itu gagasan pendukung? Nah, gagasan pokok adalah ide utama dalam suatu bacaan atau dalam suatu paragraf. Kalau gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pokok itu hanya satu dalam awal paragraf. Kalau gagasan pendukung itu bisa lebih dari satu kalimat ya anak-anak. Paham ya sampai sini? Nah, sekarang Ibu akan kasih contoh untuk gagasan Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, manakah di dalam paragraf ini yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jadi gagasan pokok adalah Tari Kipas Pakarena. Pendukungnya bisa lebih dari satu. Nah, contoh, tarian ini berasal dari Goa. Lalu yang kedua, tarian ini menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa. Nah, jadi kalau gagasan pendukung itu bisa lebih dari satu ya. Seperti itu. Sekarang Ibu contohkan yang di halaman 4. Nah, di sini ada gagasan pokok dan yang mengelilinginya adalah gagasan pendukung. Ibu akan memberikan contoh yang di paragraf 3 ya, yang di Pawai Budaya. Ceritanya adalah mulai dari budaya Bali. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dibunyikan atau dipadukan. Nah, lalu gagasan pokok kita isi. Gagasan pokoknya adalah budaya Bali, karena budaya Bali adalah ide utama dan terdapat di awal paragraf, awal kalimat ya. Lalu selanjutnya gagasan pendukungnya. Gagasan pendukungnya adalah terkenal karena musiknya yang berbeda. Lalu gagasan pendukung yang kedua, alat musiknya adalah ceng-ceng. Gagasan pendukung selanjutnya, ceng-ceng berbentuk seperti dua keping simbal. Gagasan pendukung lainnya, ceng-ceng terbuat dari logam. Lalu
Ketika dipadukan, bunyi ceng-ceng terdengar nyaring. Nah, itulah contoh gagasan pokok dan gagasan utama yang ada di paragraf 3. Sekarang, Ibu memberikan tugas kepada kalian, kerjakan halaman 5 dan halaman 6 ya. Ibu kasih waktu kalian mengerjakannya. Wah, budaya Indonesia itu sangat beragam ya. Nah, apa sih yang membuat Indonesia itu beragam? Nah, ayo kita pelajari anak-anak. Indonesia sangat beragam karena budayanya yang sangat beragam ya, bermacam-macam. Lalu ada agama. Nah, agama juga banyak juga macamnya di Indonesia. Ada agama Islam, agama Kristen, dan lain-lain. Lalu selain itu ada juga bahasa. Nah, bahasa juga ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan lain-lain. Akan tetapi bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan berlatih di halaman 8. Di halaman 8 ini kalian mencari tahu teman kalian, teman kelas kalian, lalu daerah asalnya dari mana, kemudian ciri khas daerahnya apa. Contoh di buku kan ada nama siswa Siti. Siti berasal dari Padang daerahnya. Lalu ciri khas daerahnya adalah rendang dan juga rumah gadang. Nah, sekarang kalian kerjakan nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke? Setelah itu, kalian kerjakan halaman 9. Di halaman 9 ini, kerjakan yang kolom ini ya. Kolom ini dan kolom ini. Nah, di sini isi sikap menghargai keberagaman. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus menghargai, menghormati keberagaman yang ada di Indonesia. Contohnya nomor 1, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Jadi walaupun kita berbeda agama, akan tetapi kita harus tetap berteman, ya, tidak boleh bertengkar. Nah, selanjutnya yang di bawahnya adalah sikap tidak menghargai keberagaman. Apa saja sih contohnya? Nah, nomor 1, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Nah, itu tidak boleh karena itu adalah perbuatan yang tidak baik, tidak boleh ditiru, tidak boleh dicontoh, dan tidak boleh dipraktekkan. Ya, kita sekarang tahu ya keberagaman yang ada di Indonesia dan juga sikap yang harus kita lakukan sebagai warga Indonesia untuk mencintai dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kita pun harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, selain dari budaya, bahasa, agama, tarian, Indonesia juga mempunyai keberagaman alat musik. Contohnya ada suling, lalu ada kendang, ada angklung ya, yang ada di halaman 10. Bisa anak-anak baca. Nah, di sini suling itu berasal dari daerah Jawa Barat. Lalu cara memainkannya adalah alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup. Anak-anak tahu kan suling seperti apa dan cara memainkannya? Nah, ketika ditiup menimbulkan getaran udara dalam suling. Nah, getaran tersebut menghasilkan sebuah bunyi. Nah, anak-anak tahu kan suara suling seperti apa? Sekarang anak-anak mencari contoh atau alat-alat yang ada di rumah kalian saja. Nah, contohnya di halaman 12. Di sana ada peluit ya. Peluit, cara menghasilkan bunyinya, peluit itu ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, sekarang kalian kerjakan yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Alat-alatnya kalian cari yang ada di rumah kalian saja ya. Jadi kesimpulannya adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan juga gas. Akan tetapi bunyi tidak bisa merambat melalui ruang hampa.
Baiklah, sampai sini semoga anak-anak memahami pelajaran yang Ibu sampaikan. Semoga sehat selalu dan jaga kesehatannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.